Ya. 1, 2, action. Action. Bersama Pak Sumadi yang luar biasa. Trending loh Pak jenengan Pak. Ya semenjak ini bergulir jenengan garda terdepan. Luar biasa. Ini saya mau tanya mengenai tanggal 13 nih. Iya boleh. Persiapannya sudah sampai mana Pak? Iya, jadi begini. Memang sebelum atau menjelang 13 Agustus 2025 itu kita adakan kegiatan atau membahas ada rapat Ya. yang dihadiri sekitar 16 orang di kantor Bank Gule, kantor hukum Teratai, Ya. yaitu pada hari Selasa kemarin pada pukul 10 pagi. Nah, begini, dalam pertemuan itu memang kita membahas tentang persiapan aksi demo tanggal 13 Agustus 2025 sehingga di sana akhirnya terdapat hasil rapat bahwasanya di situ dibentuklah korlap di masing-masing sektor atau kecamatan. Jadi kita di masing-masing sektor ini terdapat seorang kepala koordinator lapangan untuk menjelang demo pada hari tanggal 13 Agustus 2025 itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah disepakatinya mendirikan posko penggalangan dana untuk menjelang demo 13 Agustus itu. Nah, maka di sini di pojok bagian barat laut ini atau di depan kantor DPMPTSP ini terdapat posko penggalangan dana atau penggalangan donasi, bukan dana ya, karena di sini tidak menerima uang tunai. Oh, iya, tidak menerima uang tunai. Berupa apa nih Pak? Hanya berupa barang, baik itu minuman, baik itu Beras, gitu kan? Beras enggak ya? Mie instan atau apa. Intinya hanya untuk persiapan aksi 13 itu nanti. Kenapa tidak pakai uang ya? Ini saya jelaskan. Karena ketika kita menerima donasi berbentuk uang, ini akhirnya menjadi image buruk bagi kegiatan kita ini. Ya. Yakin jenengan ini akan ramai? Sebenarnya masalah ramai dan tidaknya kalau kita lihat dari indikasi yang muncul di tengah masyarakat sebenarnya ramai ya, karena banyak dukungan dari beberapa kalangan masyarakat itu hampir yang saya jumpai itu mendukung, dan tidak ada itu yang tidak mendukung itu tidak ada. Nah, terlepas daripada tanggal 13 itu nanti ramai atau tidak, itu bukan tujuan kita, karena tujuan kita adalah mengkritisi pemerintah daerah, mengkritisi pejabat, mengingatkan pejabat agar pejabat itu tetap dalam koridor, jangan sampai melanggar hukum atau inkonstitusional. Nah, ini kan masih tanggal 13 ya, dan kita juga tahu beberapa hari yang lalu ada kayak kepala desa sama rakyatnya juga bersuara bahwasanya setuju sama pemerintah bayar pajak. Ini kan kayak perlawanan gitu loh. Sebenarnya begini, jadi kita mengacu pada undang-undang pers saja bahwasanya warga negara dan warga negara berhak membuat atau membuat media pers, yang artinya tidak ada salahnya ketika informasi yang muncul tentang masyarakat yang mengkritisi bahkan tidak setuju dan menolak kebijakan kenaikan pajak itu kemudian dijawab oleh pihak pemilik kekuasaan, pemegang kekuasaan dengan membuat narasi-narasi yang di-framing seolah-olah masyarakat itu setuju, itu tidak ada salahnya karena kebebasan bersuara itu dijamin oleh undang-undang, dan menyampaikan pendapat itu adalah merupakan hak dasar daripada hak asasi manusia. Jadi boleh-boleh saja, hanya saja memang tidak hanya di Kabupaten Pati lah, tingkat nasional saja pihak pemangku kekuasaan itu pasti akan membuat buzzer-buzzer yang menyuarakan seolah-olah prestasi pemerintah itu sudah oke. Padahal yang dirasakan masyarakat itu menderita. Jadi kekurangan dari pemerintah sendiri menurut jenengan di bagian apa, Pak? Kekurangan di bagian pemerintah dalam hal kenaikan pajak ini
pemerintah hanya disayangkan ketika menaikkan pajak tidak sesuai dengan peraturan. Peraturan itu diatur mulai dari Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi dan pajak daerah. Kemudian diubah dengan ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kemudian Perda Nomor 1 Tahun 2024 Perda Padi, dan Perbupati Nomor 8 Tahun 2025, di mana di situ aturannya adalah minimal 20%, maksimal 100% agar pajak itu bisa disesuaikan. Namun karena kenaikan pajak itu sudah di luar kewajaran dan melebihi ketentuan, maka disitulah masyarakat kemudian menyayangkan, melakukan mengkritisi, mengingatkan, tidak setuju dan bahkan menolak. Itu. Nanti kalau misalkan di tanggal 13 itu demo tidak ditemui sama bupati, apa yang jenengan lakukan sama masa yang lainnya? Target kita di sini menyuarakan, bukan menemui bupati. Bupati mau menemui atau enggak itu nomor sekian, gitu, urusan nomor sekian. Yang penting kita suarakan kepada agar itu ya, itu kan ada kantor Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar mereka juga melek mata. Bahwasanya rakyat yang mereka wakili itu menjerit, harusnya mereka ambil tindakan. Gitu loh, jangan hanya dia datang, duduk, diam, dan bayaran. Seperti itu. Iya, jadi ini loh suara rakyat. Coba kamu cerna yang baik agar ketika kamu menikmati pajak yang kau pungut dari rakyat itu, perhatikan nasib rakyat. Ini kan kalau versinya Pak Sudewa atau pemerintahan kita ya, ini kan semuanya untuk Kabupaten Pati. Salah satunya pembangunan masjid, videotron, jalan, dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Pati. Itu justru orang gila. Jadi begini, saya terangkan ya. Jadi ketika Anda punya kursi, karena dinilai ada kursi baru, Anda punya uang, kursi itu Anda buang dan beli lagi, itu Anda waras atau enggak? Anda itu diberikan amanat oleh rakyat untuk mengelola keuangan daerah ini. Dengan demikian uang dikelola yang baik, pergunakan sesuai dengan kebutuhan. Maka sudah saya tandaskan tadi bahwasanya ketika kita ini berjalan sesuai kebutuhan, berapapun cukup. Namun kalau kita ini berjalan membelanjakan uang sesuai dengan kemauan dan keinginan, berapapun kurang. Good. Nah, masjid ini barusan dibangun. Alun-alun barusan dibangun. Kemudian kita anggarkan lagi. Itu gila namanya. Anda punya celana baru 3 bulan, masih bagus, belum rusak, dibuang, beli lagi. Anda waras enggak itu? Keren. Terima kasih waktunya. Iya. Semoga tanggal 13 nanti nggak mengecewakan semuanya. Amin. Cuman ingin saya tandaskan, kalau dengan kenaikan pajak PBB P2 itu Anda berasumsi bahwa itu untuk pembangunan atau infrastruktur atau kembali kepada rakyat, itu silakan dibuka seluas-luasnya kalau memang uang pajak itu betul-betul untuk rakyat. Saya terangkan ya di sini ya. Pajak itu pertama PBB P2 itu ada uang pungut bisa sampai dengan 10%. Ya, bisa sampai dengan 10% dari nilai yang didapat. Misal per kering, misalkan dapat uang 50 juta, dia bisa dapat 10% itu dari uang pungut itu. Jadi tukang pungutnya itu dapat uang pungut. Kemudian dikembalikan ke desa itu 20%. Kemudian di kecamatan 20%, untuk bupati 3%, maaf bukan 30, 3%. Dengan demikian sudah untuk kepentingan-kepentingan itu, uang itu sudah terpotong 53%, belum lain-lain. Dengan demikian, asumsi kita yang dipergunakan untuk rakyat atau pembangunan itu maksimal 40% sampai dengan serendah-rendahnya 35%. Dengan demikian, kalau uang itu dikatakan untuk rakyat tidak sepenuhnya benar, karena yang untuk rakyat itu hanya sekitar 35 sampai 40%.
Tepuk tangan untuk Sopes. Dan perlu diketahui, jadi Oke. kemarin itu kan Bapak Bupati itu setiap triwulan ya atau caturulan itu mendapatkan uang dari penarikan pajak Ya. itu 135 juta. Ya, maka dalam 1 tahun itu sekitar mendapatkan 500 juta dari pajak itu. Nah, maka dengan kenaikan pajak itu, maka nanti pendapatan Bapak Bupati juga akan naik. Nah, kalau kita bicara tentang 3% dari pajak itu kemudian mendapatkan sekian, kalau pajak daerah itu mencapai 100 miliar misalnya, kita bicara misal saja ya, 100 miliar karena Jepara itu di sana ada sekitar 70 atau 60 miliar. Di sini harapannya akan lebih dari itu. Maka kalau kita mendapatkan 100 miliar, maka untuk bupati sendiri itu kan pengembaliannya kan 3 miliar. Itu statusnya dalam bahasa pungut tadi ya Pak? Ya memang bupati ada hak untuk mendapatkan uang itu. Gitu loh. Jadi dari uang pungutan pajak itu ada untuk bupati 3%. Insentif itu belum uang-uang yang lain itu. Belum uang tunjangan, belum lagi uang perjalanan dinas dan seterusnya gitu loh. Ya jadi bupati kira-kira pungutanmu tidak? Enggak lah, saya kan orang nganu, maksudnya ku orang mudeng piye-piye ngono lho ya. Soalnya bukan orang ngono. Bukan tahu. Ada. Jadi edukasi untuk hari ini benar-benar out of the box. Ya kalau misalkan nanti belum delok, saya masyarakat Pati itu tingkat literasinya kurang. Apatis. Iya, bukan apatis, memang literasi kita memang sangat kurang. SDM kita lah Rendah. jadi rendah gitu. Jadi ya nanti dengan satu cara supaya ada yang nonton dipotong. Ini bahas masalah SDM rendah ini mungkin Pak Semakin. Ya. Bisa menyambung nggak ya? Ini untuk bahasa SDM rendah. SDM rendah. Ketika masyarakat itu SDM-nya rendah, tugas siapa yang harus menaikkan SDM tersebut? Jadi berdasarkan undang-undang pasal 28 ya, pasal 28 itu disebutkan bahwasanya orang itu wajib belajar dan wajib belajar itu difasilitasi oleh negara dalam arti gratis. Dengan demikian, siapa yang bertugas mendidik masyarakat menjadi SDM berkemampuan tinggi? Ya, baik. Untuk meningkatkan SDM masyarakat itu adalah kewajiban negara. Dalam hal ini di kabupaten ini diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten yang meliputi mereka yaitu mulai dari PAUD, SD, PAUD, TK, SD, SMP. Gitu. SD jenengan ring sego, Pak. Sukalilo 01. Iya itu termasuk salah satunya. Gitu. Aku sing dinotis dari sana ya itu tak dono langsung bupati ini kok toh. Saya sudah sampai sana sendiri, sudah saya ambil gambar dan betul memang rusak. Dan itu malah yang memalukan itu SD itu berada depan di kecamatan. depan kantor kecamatan Sukolilo. Enggak terhalang apapun kecuali jalan itu. Depan lagi. Iya, depan gitu loh. Dan itu memprihatinkan. Jadi kalau anak belajar di situ dikhawatirkan ada material jatuh menimpa anak. Bisa menimbulkan korban. Akhirnya ada beberapa ruangan, lebih dari 4 ruangan itu tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Spill ya, Sidik ya. Oh. Dari kejadian itu ya Sukolilo ya. Kan depan karo kantor camat. Yes. Ya kan? Camatnya itu kepala dinas pendidikan sekarang. Iya. Ya, muga-muga roh wongnya lah ya. Soalnya kemarin kan saya sudah kirim ke Pak Narwi, Pak Narwi tak sebut ya, Pak Narwi ya. Karena di pemerintahan juga andil lah ya. Tak ada dinas pendidikan Mas gitu ya. Oh, ya muga-muga lah. Udah ngeliat di API. Kita ngomong karo Narwi balas. Yo, pas ketemu lah, gitu loh. Halo Pak Narwi, gitu, ngopi. Jadi begini, Yeah. kalau kita ini mau menggenjot kenaikan pajak pendapatan daerah, sementara dari beberapa kedinasan kinerjanya buruk, bagaimana kan begitu? Yeah. Nah, makanya seiring harusnya ya orang itu tidak pantas, orang itu dipantaskan
Orang itu memantaskan diri dengan prestasinya atau dipantaskan. Kepantasannya itu adalah kemampuan. Anda mau memantaskan diri terhadap pajak itu, tunjukkan kemampuan Anda membuat daerah ini maju, daerah ini sejahtera, daerah ini mendapatkan peningkatan per kapita masyarakat. Oke. Itu prestasi Anda tanpa perlu Anda banyak sosialisasi. Ketika Anda diakui, maka Anda menaikkan pajak itu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka ketika prestasi Anda itu nol, masyarakat bagaimana bisa mendukung Anda? Masalah pantas dan tidak pantas, Pak. Wes ade, durasi dowo. HP itu rusak di dalam. Iya ya. Udah ya, wes. Pantas nggak ya? Kan Ada sementara gini ya, BPK salah satu di mana mereka itu pada kebijakan pati-pati dan tidak BPK. Namun demikian sesuatu dikritiki saja. Namun pada itu adalah bupati. Kemudian bagaimana PBB hal pemahaman tentang hitung-hitungan maupun bukan kenaikan daerah itu punya teknis atau yang tahu teknis ketika kita dan menilai itu mereka dipantaskan diri, mereka itu mau mencoba pantas, tetapi dalam mencari itu memantaskan, mencoba memantaskan masyarakat yang merasa. Karena perlu diketahui dua itu hanya satu misalkan, tetapi PBPP 2 kali ini ada di bea tanah, hak atas tanah dan itu tinggi sekali, yaitu pajak dan kemudian transaksi. Ini pajaknya cuma pajak hari seberapa, Mas? Sejak beli yang dulunya 5 juta, sekarang pajaknya B itu 4% nilai transaksi dikurangi tidak dengan NJ nilai disebut dengan NPO perolehan objek kurangi sen. Edukasi tenang. Kasih tapi kan untuk gampang loh Mas. Wes cut sik wae. Rasa gitu. Ya udah gitu ya Mas. Pak ya. Oke wes langsung